Kasus perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang. Polda Nusa Tenggara Barat berhasil mengungkap 3 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB. Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Raden Umar Farok, Hamhum menjelaskan, penangkapan tersebut merupakan hasil kerja keras Satgas Polda NTB bagian penindakan sebagai upaya mencegah serta memberantas kejahatan perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat pada 7 Februari tahun 2024. Terungkapnya kejahatan perdagangan orang berasal dari adanya laporan masyarakat yang merasa menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh orang per orang ataupun kelompok. Di dalam hal ini, perusahaan yang memberangkatkan PMI untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur-jalur non-prosedural demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Atas kejadian ini, Polda Nusa Tenggara Barat menangani kasus tersebut melalui Satgas yang sudah terbentuk seluruh bagian divisi, terus bekerja untuk mencegah terjadinya korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda NTB. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat SIK memaparkan, 3 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Barat berhasil diungkap sesuai laporan pada tanggal 12 Januari tahun 2024, di mana perkara tersebut terjadi di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Besar, pada sekitar tahun 2022 lalu, yang menimpa seorang korban perempuan 42 tahun asal Kabupaten Sumbawa Barat. Dari hasil pengungkapan tersebut, 2 tersangka M dan A diamankan berdasarkan barang bukti yang berhasil dikumpulkan. Dalam perkara ini, korban mendapat perlakuan kekerasan dari majikannya di Arab Saudi. Atas perilaku majikannya, korban minta pulang, lalu majikan memulangkan korban hingga Jakarta tanpa diberikan gaji. Sesampainya korban di Bandara Soekarno-Hatta, korban dibantu oleh BP2MI untuk melaporkan ke Polda NTB. Dari ketiga kasus yang diungkap oleh Polda NTB, modus bejat yang dilakukan tersangka bermacam-macam cara untuk menarik simpati korban demi mendapat keuntungan pribadi melalui iming-iming gaji yang besar hingga tindakan penipuan yang dilakukan kepada korban. Berikut ini jumpa pers Polda NTB mengungkap 3 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang secara non-prosedural. Dari Polda Nusa Tenggara Barat, Metro Terkini, Rahmat Sugiarto mengabarkan. Tersangka paspor. Perkara yang ketiga, benar perusahaan P3MI yaitu PSM, PT Samawa Mandiri, tetapi dia melakukan perekrutan tidak sesuai dengan job order yang dia miliki, tetapi dia tidak memiliki SIP 2MI, sehingga akhirnya dia tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dia boleh merekrut bidang teknisi, tapi dia merekrut bidang pertukangan. Jadi ditambahkan bahwa yang Putri Samawa Mandiri ini ketahuannya itu pada saat melakukan rekom ke dinas transfer loading. Di sana tidak terdaftar terkait adanya rekom oleh PT ini untuk diberangkatkan ke sana. Itu yang terungkapnya. Sesuai kontrak ada dia lari. Satu yang PT pimpinannya, direkturnya belum kita tangkap karena masih kita cek masih ada di luar. Penanganan tindak pidana perdagangan orang. Di mana saudara tadi sampaikan bahwa terkait dengan temuan buku paspor sebanyak 1.107, ini adalah satu rangkaian yang kejadian yang awalnya bahwa ada PL ataupun bagian lapangan yang mengaku pihak perusahaan PT Maisa Tunggal itu merekrut masyarakat. Dalam perekrutan ini dibuat paspornya masih berlaku, tetapi sudah ditunggu sampai 3 bulan, ternyata paspor masyarakat yang sudah dibuat paspornya tidak diberangkatkan. Ditagih tidak berangkat, maka dia melapor. Hasil laporan inilah dari kita di Reskrimum, penyidik di Subdit 4 itu melakukan penyelidikan terkait dengan laporan dugaan masyarakat yang tidak diberangkatkan oleh PT Maisa Tunggal. Nah, ini yang kita lakukan penyelidikan sehingga kita berproses.
Akhirnya kita dapat mengamankan terduga pelaku 3 orang. 2 orang kita dugakan, tapi juga pelaku 3, termasuk 1 direkturnya. Dari hasil pengembangan kita menuju ke kantor PT Mahesa Tunggal Putra. Ternyata setelah kita lidik, PT Mahesa Tunggal Putra tidak terdaftar sebagai P3MI, di P3MI tidak terdaftar, makanya itu fiktif dia. Dan setelah kita lakukan penggeledahan di tempat kantor yang ada di wilayah Wetan, didapatilah buku paspor ini di dalam satu lemari. Setelah kita cek, ini terakhir expirednya itu ada yang tahun 2021, ada 2016, 2014. Nah dari ini belum kita dalami, kita masih dalam tahap penyelidikan terkait dengan apakah masyarakat yang terdata di buku paspor ini merupakan korban, ataupun ini menjadi modus dari perusahaan untuk meyakinkan korban-korban lain untuk bisa merekrut bahwa dia bisa sudah memberangkatkan orang di buku paspornya. Ini yang kita akan penyelidikan.